perempuan itu semakin lama semakin mendekat dan perempuan itu berteriak, "Pergi dari sini, ini adalah tempatku." Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini, aku akan kembali membacakan cerita horor atau paranormal experience yang dikirimkan ke email aku. Cerita kali ini dikirimkan oleh Bu Anis yang saat ini tinggal di Malaysia. Bu Anis ini menceritakan pengalaman horor pribadinya saat ia pulang ke rumahnya di Indonesia, di mana rumah itu sudah ia tinggalkan lebih dari 15 tahun. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2011 lalu, yang mana pada saat itu Bu Anis yang bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja wanita di Malaysia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang sudah 15 tahun ia tinggalkan. Di Indonesia, Bu Anis ini memiliki sebuah rumah yang dulunya ditinggali oleh anak bungsunya. Namun, anak dari Bu Anis ini hanya tinggal selama beberapa tahun di rumah tersebut karena ia harus ikut suaminya dan pindah ke kota lain. Kemudian rumah itu pun kosong selama 11 tahun. Tapi setiap 2 minggu sekali ada Pak Roni, saudara jauh dari Bu Anis, yang membantu untuk membersihkan rumah itu. Setelah 1 jam 30 menit, akhirnya Bu Anis sampai di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM yang ada di Kota Padang. Dari bandara, Bu Anis harus menempuh kira-kira 3 jam 50 menit dengan menggunakan bus untuk sampai ke rumahnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Bu Anis pun sampai di kampung halamannya pada jam 9 malam. Saat itu di sana sudah ada Pak Roni dan juga istrinya yang menunggu Bu Anis untuk memberikan kunci. Saat itu mereka juga sempat berbincang-bincang dan juga melepas rindu setelah puluhan tahun tidak bertemu. Lalu sekitar jam 10 Pak Roni dan juga istrinya pulang ke rumah mereka. Karena hari sudah mulai malam dan Bu Anis pun sudah merasa sangat lelah dengan perjalanan panjang yang ia lalui. Setelah membersihkan diri, ia pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya Bu Anis pun mulai untuk membersihkan rumahnya. Ia membuka kain penutup kursi, meja, lukisan, dan yang lainnya yang saat itu sengaja ditutupi dengan kain putih agar tidak berdebu. Karena rumah dari Bu Anis ini cukup luas dan memiliki 2 lantai, jadi memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkan rumah itu. Setelah selesai membereskan lantai 1, ia pun memutuskan untuk melanjutkannya besok karena hari sudah mulai sore. Malamnya saat ia tidur, Bu Anis mulai mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk halus. Ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang berambut panjang dan duduk di sofa yang berada di ruang tamu. Saat Bu Anis mencoba untuk mendekati wanita itu, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Namun entah kenapa, pada saat itu ia tidak bisa menggerakkan badannya. Saat itu Bu Anis ini tidur menghadap ke jendela, di mana di dekat jendela itu ada sebuah kursi goyang yang menghadap ke balkon rumah, yang mana dulunya itu adalah tempat favorit Bu Anis saat sedang membaca buku. Pada malam itu, Bu Anis melihat wanita yang ia lihat di mimpinya sedang duduk di kursi goyang itu. Tapi Bu Anis ini mencoba untuk tetap berpikiran positif dan berpikir mungkin saja saat itu ia belum bangun dan masih sedang bermimpi. Saat itu ia pun kembali memejamkan kedua matanya. Besok paginya, tanpa memikirkan kejadian aneh semalam, ia pun melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan lantai 2 rumahnya. Saat sedang bersih-bersih di ruang keluarga, Bu Anis lagi-lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Dimana setelah ia membuka penutup TV, di samping TV tersebut yang berdekatan dengan gorden jendela, ia melihat ada kain putih yang menutupi sesuatu. Saat itu Bu Anis tidak memikirkan sesuatu yang aneh karena bentuknya seperti standing lamp yang ditutupi dengan kain putih. Namun saat Bu Anis membuka kain penutup itu, ternyata tidak ada benda apapun di balik kain tersebut. Bu Anis pun mulai bertanya-tanya kenapa kain putih itu terlihat seperti menutupi sesuatu padahal tidak ada benda apapun di baliknya. Apakah mungkin kain putih tersebut melayang karena tersangkut oleh horden? Saat itu
itu Bu Anis tidak menemukan jawaban dari pertanyaannya. Tanpa berpikir panjang, ia pun kembali melanjutkan kegiatannya membersihkan ruangan tersebut. Ia beranggapan mungkin saja ia terlalu kecapean sehingga membuat ia memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Pada malamnya Bu Anis lagi-lagi mendapatkan mimpi yang sama dengan malam yang kemarin. Tapi kali ini ia melihat sosok dari perempuan itu, yang mana wajah perempuan itu semakin lama semakin mendekat dan perempuan itu berteriak, "Pergi dari sini, ini adalah tempatku." Sontak saat itu Bu Anis pun langsung terbangun, tapi lagi-lagi ia tidak bisa menggerakkan badannya. Ia hanya bisa menggerakkan bola matanya dan ia melihat perempuan yang ada di dalam mimpinya sedang duduk tepat di samping kakinya. Kali ini Bu Anis mulai merasa ketakutan. Ia seperti ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan oleh sesuatu, sehingga ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Tak hanya sampai di situ, kejadian-kejadian menyeramkan di rumah itu pun semakin intens. Seperti benda-benda mulai bergerak dan juga berjatuhan, kursi-kursi yang bergeser, air yang menyala dengan sendirinya, dan yang paling menakutkan adalah malam itu pada saat Bu Anis melewati ruang keluarga, ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Bu Anis pun langsung melihat sekeliling ruangan itu, tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Sampai akhirnya Bu Anis melihat sebuah lukisan yang ada di dinding, di mana di dalam lukisan itu ada dirinya dan juga almarhum dari suaminya. Bu Anis pun perlahan mendekati lukisan itu, dan saat ia tepat berada di depan lukisan itu, terdengar suara cekikikan yang sangat-sangat menyeramkan. Bu Anis yang merasa ketakutan pun berlari ke kamarnya. Keesokan harinya, Bu Anis pun pergi ke rumah Pak Roni yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Roni, Bu Anis menceritakan hal-hal menyeramkan yang ia alami di rumah itu. Saat mendengar cerita dari Bu Anis, Pak Roni pun menyarankan untuk mengadakan pengajian di rumah tersebut. Namun karena Bu Anis ini merasa sangat ketakutan dan juga trauma, memutuskan untuk menjual rumah itu dan kembali merantau ke negara tetangga. Oke, sekian cerita dari Bu Anis. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang serupa? Kalian boleh banget untuk menceritakannya di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian ingin ceritanya dibacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkan cerita kalian ke email aku. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu updatean video terbaru dari channel YouTube aku. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.